Setelah menjalani beberapa hari untuk jeda setengah musim, Liga Voli Korea akhirnya berlanjut pada Jumat malam, di mana tim yang diperkuat oleh Sri Kandi Indonesia Megawati yakni Red Spark bermain hadapi GS Caltech di kandang rival mereka. Hasilnya pun bagus, meski tak mudah dan harus bermain dalam 5 set, Mega dan kawan-kawan pada akhirnya menang. Sosok Mega sendiri kembali keluar jadi pemain terbaik di laga ini usai mencetak 33 poin. Sebuah angka yang luar biasa yang kembali menunjukkan bahwa ia tengah berada di level yang sangat tinggi. Lantas seperti apakah penampilan Mega? Komentarnya soal laga ini termasuk hal-hal menarik di dalamnya. Mengawali laga dengan menerima penghargaan sebagai MVP round 3 di mana Mega mendapatkan hadiah 2 juta won atau yang setara dengan kurang lebih 23 juta. Mega jelas tahu bahwa ia harus membuktikan jika penghargaan yang diberikan kepadanya itu tidak salah. Dan caranya adalah membawa Red Spark menang dengan penampilan yang mengesankan di atas lapangan. Namun enggak ada laga mudah di V-League. Bahkan meski Red Spark jauh lebih diunggulkan dari GS Caltech. Dalam dunia voli, apapun bisa terjadi, dan itulah yang dapat kita lihat di lapangan saat tim tuan rumah memberikan perlawanan yang tak mudah. Terkhusus ketika Silva main begitu baik dengan boom spike yang terus ia lancarkan. Berbicara soal jalannya laga itu sendiri, kami pikir inilah adalah salah satu laga paling ketat yang dimainkan oleh tim Red Spark. Dalam 5 set laga dimainkan skor selalu beda tipis, Red Spark unggul di set pertama 23-25. Namun di set kedua GS Caltech sukses gantian menang dengan skor 27-25. Memasuki set ketiga Red Spark kembali unggul, namun disamakan di set yang kedua, di mana pada akhirnya Mega mampu menyudahi laga dengan jump spike indahnya di set kelima untuk memberikan kemenangan pada Red Spark. Yap, di laga ini, Mega memang jadi pemain paling krusial di tim Red Spark. Ia jadi pendulang poin terbanyak bagi tim, di mana ia hanya kalah dari Silva yang jadi one-woman show-nya GS Caltech. Saat 49 poin berhasil ia buat di laga ini. Sekarang kita lihat statistik pertandingannya. Ini adalah statistik dari kubu GS Caltech. Di sini kalian bisa melihat bahwa Silva adalah one woman show. Ia mempunyai 49 poin, sangat banyak. Jumlah itu bahkan lebih banyak dari total poin yang didapatkan oleh rekan setim lainnya jika dijumlahkan sekalipun. Saat 4 rekan lainnya hanya memiliki 7 poin saja. Inilah yang menurut kami juga jadi masalah GS Caltech yang kesulitan menang musim ini. Mereka terlalu mengandalkan Silva saja. Gimana dengan tim Red Spark? Di laga ini Mega adalah one-woman show-nya. Tapi gak seperti GS Caltech yang terlalu mengandalkan Silva saja. Mega yang memuat 33 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 54,2% sangat tinggi. Juga dibantu dengan pemain lainnya, seperti Bukilik yang punya 16 poin dengan tingkat keberhasilan yang hari ini cukup rendah, Jong Hoyong 15 poin, hingga Park Kun Jin 10 poin. Sekali lagi inilah alasan kenapa pada akhirnya mengandalkan satu pemain saja tak akan membuat timmu menang menghadapi tim yang bermain kompak. Bagi kalian yang suka nonton Mega pasti udah enggak asing dengan senyum Mega. Maksud kami Mega ini adalah sosok yang suka senyum di sepanjang ia bermain. Nah, di laga ini Mega nampak sedikit berbeda, senyumnya berkurang. Di mana ia nampak jauh lebih fokus ke pertandingan. Hal inilah yang disadari oleh komentator di mana saat melakukan interview dengan Mega usai laga. Mega ditanya, kenapa di laga ini jarang senyum? Biasanya Tan senyum, apakah ada masalah? Mega kemudian menjawab jika dirinya gak memiliki masalah. Dan soal kenapa hari ini ia jarang senyum, ia menjawab jika ia terlalu banyak berpikir di laga tadi.
Ya, meski tampil sebagai yang terbaik, Mega memang tidak sempurna. Di beberapa momen ia masih membuat kesalahan, tapi tentu itu hal yang biasa. Di laga itu sendiri, sang pelatih Ko Hee-jin memang banyak marah-marah sih. Pelatih Red Spark itu sepertinya nggak puas dengan penampilan para pemain Red Spark secara menyeluruh. Menurut kami emang itu sih yang kemudian membuat Mega banyak berpikir setelah libur cukup lama. Red Spark memang seolah belum menemukan sentuhan terbaiknya. Dan kami pikir wajar, di mana Ko Hee-jin harus berteriak keras untuk membuat para pemainnya juga kembali ke versi terbaiknya. Yang pasti semua demi tim ini menang. Sejarah benar-benar tercipta setelah menyelesaikan paruh pertama musim dengan 8 kemenangan berturut-turut. Jung Kwan-jang mempersiapkan diri dengan tekun di Jeddah All-Star, harapannya jelas menang di laga selanjutnya kontra GS Caltech, dan itulah yang kemudian dijawab di lapangan. Meski tak mudah, kemenangan Red Spark kontra GS Caltech hari Jumat sendiri tak hanya membuat posisi Red Spark makin kokoh di posisi 3 klasmen V-League saat ini. Tapi lebih dari itu, hasil kemenangan tersebut juga memberikan catatan tersendiri untuk Mega dan kawan-kawan. Pasalnya, dengan kemenangan itu Red Spark mampu menciptakan 9 kemenangan beruntun. Di mana 9 kemenangan beruntun tersebut adalah rekor kemenangan terpanjang dari tim Red Spark dalam sejarah. Sebuah rekor yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Bicara soal rekor, Red Spark sendiri masih berpeluang besar untuk mempertahankan rekornya. Apalagi laga selanjutnya pasukan dari Ko Hee-jin itu akan bermain di kandang menghadapi IBK Altos. Andai tim bisa menjaga ritmenya, kami pikir Red Spark benar-benar akan jadi kandidat juara di musim ini. Musim ini sendiri, kalau bicara soal Mega, pemain asal Jember, Jawa Timur itu memang tampil di versi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan musim lalu. Bahkan dalam 4 laga terakhir, tingkat keberhasilan serangan Mega ini selalu di atas 50%. Dan itu kenapa saat ini Mega akhirnya bisa melewati Kim Yong-kung sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan nomor 1 di V-League. Mega punya 47,30% di atas legenda bola voli Korea tersebut. Menurut kami ini sih keren banget sih Mega. Dengan catatan sejarah 9 kemenangan beruntun di V-League, Mega sekali lagi membuktikan pengaruh besarnya untuk tim Jung Kwan-jang di Korea. Dan kini bagaimana ia melewati posisi Kim dan menguasai posisi pertama pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi di Korea. Membuat nama Mega makin dianggap sebagai yang terbaik.